Shalom semuanya, selamat malam. Oh masih belum bangun. Selamat malam semuanya. Malam, oke kita hari ini mau start, hari ini agak beda sedikit. Kita mau nyembah Tuhan sama-sama, tapi sebelum itu kita mau lihat video Marriage Takes More Than Love yang besok ditutup pendaftarannya. Silakan. Shalom. Bisa nggak sih sebenarnya sebuah pernikahan yang terdiri dari dua manusia yang nggak sempurna pastinya, yang penuh dosa, itu bisa bahagia? Bisa banget, asal kita membangunnya dan menjalankannya bukan dengan kekuatan kita berdua saja, tapi ada pihak ketiga. Loh, ada orang ketiga maksudnya? Pribadi ketiga tepatnya. Wah, menarik ini. Itulah salah satunya yang akan kita bicarakan di dalam seminar pasangan Marriage Takes More Than Love pada hari Sabtu tanggal 15 Juni nanti, tahun ini. Yang belum daftar, ayo daftar sekarang karena akan ada sesi untuk senior dan sesi untuk junior. Jangan tunggu sampai last minute ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Sudah last minute ya sekarang. Besok pendaftaran ditutup, silakan mendaftar di Marriage Takes More Than Love. Itu akan jadi sangat menyenangkan sekali. Sebelum kita start penyembahan malam hari ini, boleh saya minta yang ada duduk di ujung-ujung sebelah kiri untuk agak ke tengah sedikit. Gak apa-apa, saya gak minta untuk teman-teman Asyar boleh dibantu para tamunya, Bapak Ibunya untuk pindah agak ke tengah sedikit mungkin. Kalau berasa dingin gak apa-apa, kita sembah Tuhan sama-sama nanti berasa hangat. Keluar apinya, ya kan? Ya, ayo boleh, saya boleh minta tolong Bapak Ibu Saudara sekalian yang di sebelah ujung sekali untuk pindah ke tengah. Saya nggak minta pindah ke sebelah sini, silakan ke tengah aja, diisi yang tengah, nggak apa-apa. Mungkin malah akan lebih banyak dapat urapannya nanti, dapat hadiratnya kalau lebih tengah. Ya, daripada di pinggir-pinggir nanti meleset, ya kan? Kenanya yang tengah tenang. Dari sini cipratan ludah nggak nyampe ke sana, jadi loh iya, nggak apa-apa. Bapak Ibu silakan yang di sebelah kiri, mungkin yang di barisan paling depan boleh dibantu agak ke sini sedikit. Yes. Supaya kita sama-sama lebih enak nyembahnya. Ketua kelas, Winita, boleh ke tengah? Iya. Kebetulan tahu namanya jadi bisa, yes, gini kan lebih enak. Oke, malam ini kita mau sembah Tuhan sama-sama. Saya mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Siapa yang siap menyembah Tuhan malam hari ini, boleh lambaikan tanganmu. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan sekali lagi, bangunkan semangatnya. Yes. Kita mau minta hadirat Tuhan datang malam hari ini dari awal sampai akhirnya nanti. Kita minta Tuhan sungguh-sungguh beracara dan bertata di atas pujian kita. Amin. 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 Oke, semangat sedikit menyembah Tuhan ya. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Ini lagu lama mungkin. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan. Katakan dari hatimu, diagungkan dan dipuja sampai Mari angkat tanganmu, mari sama-sama katakan sebab Engkau layak. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggi, diagungkan dan dipuja sampai anak domba Allah, Kau layak.
Mari sama-sama deklarasikan malam hari ini. Kudus, 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 Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Alam semesta memuji. Kudus, 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 Tuhan. kami semua Datang menyembah. dari hatimu katakan bagi Dia yang duduk di tanah dan bagi anak domba. Dan bagi anak domba. Pujian, pujian, hormat dan kemuliaan, kuasa, Kuasa selama-lamanya. kudus, 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 kuduslah Alam semesta memuji. Kudus Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang angkat suaramu, angkat hatimu, katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji kudus Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah. Sebab Engkau layak, sebab Engkau layak, dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Kudus, kudus Tuhan, angkat tanganmu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Alam semesta memuji-Mu. Kudus Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kami semua datang menyembah-Mu. Kami semua datang menyembah. Kami semua datang menyembah. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi, Hosana yang ditinggi, Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi, Hosana, 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 Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji nama-Mu Tuhan, ku puji nama-Mu. Hatiku bersyukur, Hatiku bersyukur. ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang ditinggi. Saya minta tangannya angkat di atas kepala kita, dua-dua tinggi-tinggi, kita katakan sama-sama. Hosana. Come on, puji Tuhan kita. Tinggikan Dia di tempat ini malam hari ini. Yang ditinggi, Hosana, 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 Hosana yang ditinggi, Hosana sekali lagi dari hatimu. Hosana,
angkat tangan, ku tinggikan Kau Allahku. tinggikan Kau Allah, Hosana, Hosana yang tinggi. Kasih kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita malam hari ini. Hosana, Hosana. Mari angkat tanganmu, Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu malam hari ini. Tuhan, kami minta Roh-Mu yang turun di tempat ini. Hadirat-Mu yang turun dan menguasai tempat ini, Wang Plaza, Tuhan. Engkau yang beracara, Engkau yang bertata di atas pujian kami. Biar tidak ada nama lain selain nama Tuhan Yesus Kristus yang boleh bertata di tempat ini. Kami tolak semua kuasa kegelapan, kami usir semua roh-roh jahat dari tempat ini. Keluar dan menyingkir di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya ada sukacita, hanya ada keagungan Tuhan. Hanya ada presence of God, hadirat Tuhan yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, tidak ada satupun lidah, tidak ada satupun lutut yang malam hari ini bertahan untuk tidak mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Engkau yang bertahta, Engkau yang dimuliakan di atas pujian kami Tuhan. Semua yang percaya dan siap menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari sama-sama katakan dengan kuat, amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau sembah Tuhan, kita mau nikmati hadiratnya malam hari ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Katakan dari hatimu keluar dengan cinta yang dalam. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sama-sama dari depan sekali lagi katakan, dengan hatimu, dengan cintamu, saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, boleh saya minta yang perempuan aja yang nyanyi saat indah sama-sama. Yang perempuan aja. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Saudara-saudara yang laki, yang cowok, mari sama-sama nyanyi bait yang ini. Bawa daku erat dalam pelukan,
erat dalam pelukanmu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini malam hari ini. Katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan datang di tempat ini malam hari ini. Kami butuh hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Dengan sungguh dari hatimu, dengan cintamu pada Tuhan, hadirat Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah. Katakan dari hatimu, sungguh-sungguh keluar hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu
Yes, my soul does. Yes, my soul does. Burn within me. I feel Jesus in this place. Yes, my soul does. Yes, my soul does. Burn within me. I feel Jesus in this dan biar sungguh-sungguh malam hari ini menjadi milik-Mu Tuhan. Kami mau mengenal-Mu, kami ingin mendengar firman-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang kita semuanya untuk mengangkat device kita, Alkitab kita dengan menggunakan tangan kanan kita. Kita akan deklarasikan sama-sama pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. 3, 2, 1. Ini adalah Alkitabku, ini adalah kata-kata Tuhanku. Aku mempunyai apa yang dikatakannya aku punyai. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Aku dapat melakukan apa yang dikatakannya dapat kulakukan. Aku dapat melakukan apapun bersama Kristus yang memberiku kekuatan. Aku adalah lebih dari pemenang karena roh yang ada di dalamku lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Hari ini aku akan belajar firman Tuhan. Dengan yakin aku deklarasikan, pikiranku siap, hatiku terbuka, aku tidak akan sama lagi. Aku diubahkan, aku adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Dan kami mohon akan selengkap senjata Allah, berikat pinggangan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Kaki kami berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan kami menekan perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Kasih bulan buat Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you have. All my life you have been so good. With every
running after. It's running after me. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Your goodness, katakan. Your goodness is running after. It's running after me. Running after me. Your goodness. It's running after. It's running after me. When my life lay down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. All my life you have been so good. With every breath that I am able, And I will sing of the goodness. of God. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan all my life, all my life, all my life. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after. Your goodness is running after. It's running after me. Goodness is running after me. Your goodness is running after. It's running after me. When my life lay down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang baik, yang luar biasa baik. Hallelujah, God is good. Hallelujah, God is good. And His love endures forevermore. Hallelujah, God is good. Dari hatimu, haleluya, God is good. Hallelujah, God is good. Hallelujah, God is good. And His love endures forevermore. Hallelujah, God is good. Hallelujah, God is good. Hallelujah, God is good. You're so good to me. Hallelujah, God is good. And His love endures forevermore. Hallelujah, Hallelujah, Yesus baik. Hallelujah, Yesus baik. Yesus baik. Hallelujah, Yesus baik. Yesus baik. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya, Yesus baik. Haleluya, Yesus baik. Haleluya,
sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Yes, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Yesuslah. Oh, Kau baik Tuhan. Kami ingin meninggikan, kami ingin mengagungkan Engkau, bukan hanya malam hari ini, tetapi di dalam setiap tarikan nafas hidup kami. Kami ingin memuliakan Engkau di setiap langkah hidup kami. Dan biar malam hari ini Tuhan, di sesi terakhir dari Dunamis semester ini, hatimu sungguh disukakan ketika kami semua duduk diam dekat kakimu. Kami sungguh-sungguh membuka telinga jasmani dan telinga rohani kami hanya buat Engkau. Mari Tuhan, urapi hati kami, urapi pikiran kami, ambil alih sesi malam hari ini. Hanya kuasa-Mu yang boleh berdaulat di tempat ini, di dalam pikiran dan hati kami. Kuasa yang bukan dari Tuhan harus menyingkir dari tempat ini. Ketika kami menundukkan diri kami kepada Raja di atas segala raja. Urapi lidah bibir hamba, layakkan hamba Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan biar malam hari ini hati-Mu disukakan, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Dan biar kerajaan kegelapan bukan sekedar gemetar, tetapi kerajaan kegelapan harus pergi dari hidup setiap anak-anak-Mu yang sungguh menundukkan diri di hadapan-Mu. Mari Tuhan, mari Tuhan Roh Kudus yang beracara, jamah setiap hati kami. Biar kami menangkap yang dari Tuhan. Di dalam nama yang agung dan mulia itu, nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Dan kita semua yang siap untuk duduk dekat kaki Tuhan, membuka telinga hati, membuka telinga jasmani. Mari katakan dengan kuat, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Oh, kayaknya suaranya ngantuk. Shalom Bapak Ibu semuanya. Iya, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Anak-anak esensial hari ini juga terakhir ya, pastinya ada sesi yang sangat kuat dan sangat menarik karena sedang berbicara tentang topik yang selalu menarik. Mungkin sebetulnya kita sebagai orang dewasa juga masih pengen dengar ya, karena topik tentang pacaran selalu nggak pernah basi. Ya, oke. Rasanya saya nggak perlu bertanya ya malam hari ini siapa dari Anda semuanya yang sungguh kepingin tahu di mana setan pasti kalah. Karena semuanya pasti pengen tahu. Itu sebabnya Anda semua berkumpul di sini malam ini. Amin ya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, nah tapi harusnya begini. Yang lebih penting dari sekedar kita itu tahu where-nya. Di mana itu kan where ya. Di mana setan pasti kalah, itu penting. Tetapi yang lebih penting adalah sebetulnya how-nya. Betul ya? How-nya. Bagaimana
setan itu pasti kalah. Amin atau amin? Amin ya. Nah, siapa yang sungguh ingin tahu where and how-nya setan pasti kalah, boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Iya, beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Nah, malam ini seperti saya sudah janjikan, kita akan berbicara sesuatu yang profetis, ya, yang sangat profetis. Nah, ini disclaimer dulu. Juga buat yang di rumah, ya. Perlu Anda semua pahami, sesuatu yang profetis itu hanya dapat kita sungguh tangkap, kita sungguh pahami. Kalau dengar, pasti semua dengar, kecuali ada penyakit di telinga. Kalau enggak, pasti bisa dengar, ya. Tapi untuk kita bisa menangkap dalam artian memahami sungguh, kita harus serius. Dalam artian begini, memperhatikan sungguh. Kalau Anda dengarkan ini sambil kutak-kutik handphone, ya, atau kalau yang di rumah sambil jalan mondar-mandir, nyiapkan makan malam, ambil minum, kupas kacang, gitu ya, mengerjakan sesuatu, atau sambil ngobrol, sudah pasti Anda nggak akan bisa menangkapnya, ya, secara pas maksudnya. Nanti nangkapnya selewat, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, kita mau sepakat dulu. Ya, sepakat dulu buat kita mau serius. Siapa mau katakan sepakat? Ya, yang di YouTube, nontonnya di YouTube silakan tulis sepakat di kolom komen. Ya, sepakat seperti itu. Nah, kita akan mulai. Saya tidak akan tanya juga siapa di antara ibu bapak dan anak-anak semuanya sudah baca Hakim-Hakim 1 pasal 1 ayat 1 sampai 7. Saya nggak tanya gitu karena saya anggap Anda semua sudah membacanya. Karena Anda serius datang malam hari ini. Karena saya sudah kasih clue-nya minggu lalu, ya. Kita mau baca aja di sini bersama-sama. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, jadi ini Tuhan jawab, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Nah, kemarin Jumat lalu saya bilang clue-nya adalah ini berkaitan dengan family, ya kan, dengan keluarga, dan ayatnya yang saya mau kupas dari Hakim-Hakim, saya nggak sembunyikan, dari Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai 7. Ada yang bingung nggak waktu baca ini? Bu Glory kok bilang family? Ini kan enggak bicara family sama sekali. Dari ayat 1 sampai ayat 3-nya aja enggak ada kata-kata keluarga, enggak ada kata-kata family. Ya, nah gini Bapak Ibu Saudara. Ternyata firman Tuhan itu sangat-sangat profetis. Seperti sudah saya selalu katakan bahwa kalau sesuatu ditulis di firman Tuhan, jarang kalau saya enggak boleh berkata enggak pernah. Ya. Jarang yang meaningless alias gak ada maknanya apa-apa. Cuman sekedar ditulis biar Alkitabnya tebel, enggak pernah begitu. Ya, sebenarnya juga saya bisa mengupas, saya harus ngomong di depan ini, mulai dari sejarah Israel setelah Yosua mati, bisa. Tapi akan memakan waktu yang sangat lama, pulangnya besok malam. Jadi enggak mungkin, ya kan? Malam ini saya hanya akan membagikan sesuai janji saya sisi profetis dari apa yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel ini.
pada bangsa Israel waktu itu yang pastinya, karena saya selalu berkata firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, ya. Jadi untuk bangsa Israel waktu itu tetapi juga berguna bagi kita saat ini. Kalau enggak kita enggak duduk di sini, ya. Dan buat yang ingin tahu lebih dalam tentang sejarah Israel setelah after Yosua mati, Anda bisa pelajarin sendiri, banyak buku-buku referensi tentang itu. Tapi malam ini saya mau bagikan saja makna profetis yang Tuhan bukakan lewat ayat-ayat ini. Yang ternyata itu sangat penting untuk kita bisa menghabisi si jahat, kerajaan kegelapan. Kita mulai dari tadi yang nama yang saya berikan warna merah ya di situ, Yehuda. Yehuda ini anaknya Lea, ya kan? Anak Yakub tapi dari Lea, bukan dari Rachel. Yehuda artinya pujian syukur. Ya. Nah, artinya pujian syukur. Saya juga tidak cerita kenapa Lea memberi nama begitu, nanti itu sesi lain ya. Tapi Yehuda itu artinya pujian syukur. Nah, Simeon artinya apa? Simeon artinya mendengarkan. Atau sebetulnya kalau secara bahasa Ibrani-nya tepatnya adalah gini, memberi telinga gitu. Makanya gini ya kan, memberi telinga kepada Torah firman-Nya gitu ya. Nah, lalu apa arti Kanaan? Yang mau dikalahkan kan Kanaan ya. Kanaan itu adalah tempat yang rendah. Bapak Ibu yang usianya sesaya atau paling muda dikit, mungkin pernah lihat dulu, masih ingat film Ghost. Ya, ada judul film Ghost. Ini tahu juga walaupun anak muda. Saya suka nonton film itu. Kalau yang masih ingat, setiap kali ada orang yang jahat, gitulah gampangnya ya. Orang yang jahat, orang yang gak benar hidupnya, mati. Itu seperti ada kayak setan-setan hitam-hitam gitu narik, ditariknya ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Ya kan, susut gitu masuk, kemana? Nggak ngerti. Nah, Kanaan ini adalah artinya tempat yang rendah. Ini sebenarnya melambangkan neraka atau kerajaan kegelapan. Ya, nah, saya pelan-pelan, nggak langsung 1 sampai 7, saya potong sampai ayat 3 dulu supaya menjadi jelas. Tapi Anda harus serius. Tuhan mau sampaikan kepada bangsa Israel jasmani pada waktu itu, dan Israel rohaninya, yaitu Anda dan saya saat ini. Bahwa untuk mengalahkan Kanaan, mengalahkan kerajaan kegelapan, pertama-tama adalah kalau ada apa Bapak Ibu Saudara? Yehuda yang harus maju dulu kan Yehuda tadi. Apa tadi artinya Yehuda? Pujian syukur. Apa maknanya ini Bapak Ibu Saudara? Apakah di dalam hidup kita selalu ada pujian syukur kepada Tuhan? Atau isinya dari hari ke hari, bahkan jam demi jam atau menit demi menit hanya keluhan, hanya komplain, hanya bandingin hidup kita dengan orang lain. Dan akhirnya kita berasa paling menderita. Ya kan? Dan kita akhirnya menjadi orang yang baperan kata anak sekarang. Ya. Baperan, bawa perasaan. Atau fragile. Apa itu fragile? Kayak porselen Cina. Porselen Cina kan gak boleh kesenggol ya. Harganya mahal. Kalau kesenggol dikit, jatuh, pecah. Ya, apa ini? Kurang diapresiasi dikit, ngambek. Lupa dipuji, terpuruk, ngamuk. Porselen Cina. Pujian syukur tidak ada kaitannya dengan kita bisa atau nggak bisa nyanyi. Atau kita bisa atau tidak bisa main musik. Ya, tetapi pujian syukur adalah sikap hati kita. Yang bisa bersuka cita. Bukan karena orang lain termasuk pasangan kita. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ya, melainkan karena apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidup kita. Tadi kita barusan nyanyi lagu, All my life you have been faithful. All my life
You have been faithful. You name it. Siapa berani berkata, Tuhan tidak pernah berbuat baik, Bu. Tuhan tidak pernah berbuat baik, Tante, di dalam hidupku. Berani. Amin. Ya, paham untuk yang pertama ini? Poin yang pertama, ya. Untuk supaya kita bisa mengalahkan Kanaan. Yang pertama, apakah hidup Anda dan saya dipenuhi oleh pujian syukur atau gerutuan? Komplain. Ya. Tapi yang kedua tadi, Simeon yang maju untuk mengalahkan Kanaan pertama kali harus Yehuda. Tetapi harus ikut juga Simeon, betul nggak? Nah, Simeon tadi artinya apa? Memberi telinga, ya kan? Mendengarkan, ya. Suara siapa yang Anda dan saya dengarkan hari-hari ini? Kalau kita mau mengalahkan kerajaan kegelapan. Tidak lain dan tidak bukan pastinya suara Tuhan. Saat ini kalau Anda dan saya mau jujur, kalau kita mau jujur, banyak banget suara berseliweran di sekitar kita. Suara apa, Bu? Suara sosmed. Ya, mulai dari Instagram, YouTube, Twitter, sampai WA. Ya. Belum lagi nasihat dari teman-teman kita, kan itu juga suara. Kan enggak silent quiz, ya. Bersuara tuh teman-teman kita. Apakah semua nasihat, semuanya bilang, lu harusnya gini dong. Kalau enggak gitu enggak gaul. Ah lu enggak asik enggak mau ikut ini. Apakah semua suara itu yang Anda dengar? Bukan enggak boleh. Bukan enggak boleh. Tapi apa filternya? Atau enggak ada saringannya? Nonton apa masuk aja terima. Buka apa lihat apa. Nah sekarang itu kita buka 1-2 kali. Coba deh. Kita bisa lihat ibu, bapak, anak-anak kecenderungannya apa. Buka aja HP-nya. Makanya orang suka keep HP-nya. Karena begitu kita buka HP seseorang. Kita cek YouTube-nya. Ya itulah kecenderungan dia. Kalau ibu-ibu nih yang hobinya lihat itu food blogger masakan-masakan di mana kulineran, mesti isi YouTube-nya buka. Ya betul ya Bu ya. Nah ditawarin. Betul? Betul ya? Kalau senangnya hal-hal yang yang kayak futuristik ini pokoknya AI, tentang AI, apa kemajuannya sekarang udah sampai mana? Itu ada. Di YouTube, di Instagram. Keluar. Kita nggak cari, nanti dikasih. Nah, kalau yang tertarik kepada hal-hal yang nyerempet bokep, ya ditawarin juga terus. Dikirimin. Saya nggak cari kok, iya tapi pasti pernah 1-2 kali buka. Makanya ditawarin. Sebaliknya juga, kalau yang hobinya praise and worship, ya kan, 1, 2 kali, 3 kali buka praise and worship, nanti coba dikirimin. Nggak hanya dalam, yang dari luar negeri juga. Yang hobinya dengerin khotbah, ya dikirimin. Itu baru yang seperti itu. Kalau dalam pergaulan, betul ya. Apa filternya? Bukan tidak boleh bergaul. Boleh. Tapi apa filternya? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Coba deh praktekin. Kalau Anda nggak punya filter ini, banyak hal yang akan dapat memancing emosi kita. Betul ya? Banyak hal yang bisa kita ikutin ego kita. Kalau kita nggak nyimpan janji Tuhan. Nggak menyimpan firman Tuhan. Di sini. Gak usah yang aneh-aneh, di jalan aja. Orang ngepot kita udah di jalan di jalur yang benar, tetap ada yang gak benar. Ya, di parkiran, itu baru hal-hal yang simple, yang sepele. Ya, yang akhirnya membuat kita marah, membuat kita berantem. Dan
banyak juga yang akhirnya mundur dari pelayanan. Kalau yang menyalip di tikungan itu adalah teman pelayanan, istilah saya, ya. Kalau kita nggak pakai filter, akhirnya kita hidup di dalam ketidakkudusan. Betul? Karena ditawarin, akhirnya dilihat, akhirnya pikiran kemana-mana, betul? Dan sebagainya, dan sebagainya. Yang intinya, iblis yang akan menang. Dan ini tidak ada dari kita yang imun, walaupun kita sudah dibaptis. Untuk yang Katolik sudah terima sakramen Prisma, kalau yang Kristen sudah disidi. Nggak ada jaminan. Ya, saya selalu berkata begini, we are not in Eden yet, Bapak Ibu Saudara. Kita belum sampai ke Eden, belum sampai ke Taman Firdaus, belum sampai ke surga. Apalagi Yerusalem baru, belum. Iblis masih berkeliaran, kita belum hidup di kerajaan 1000 tahun yang katanya iblis diikat. So kalau kita mengharapkan semua orang berlaku amat sangat baik dan membuat hati kita penuh damai dan sukacita, kita bakal nyesel. Ya. Nah, next kita akan lihat ayat selanjutnya. Jadi udah jelas ya. Pertama, kalau kita mau kalahkan iblis, harus ada Yehuda dalam hidup kita. Apakah hidup kita dipenuhi pujian syukur, ataukah hidup kita isinya omelan, gerutuan, komplain, bandingin sama tetangga sebelah. Rumputnya kelihatan hijau, padahal ketika kita tengok ternyata karpet. Ya kan? Yang kedua, Simeon harus ikut maju. Apa itu Simeon? Memberi telinga. Kita beri telinga kita kepada siapa? Kita lebih buka telinga kita kepada siapa? Ya, kita tidak bisa plester mulutnya orang. Yang kita bisa buat adalah kita berikan filter di telinga dan hati kita. Dan tadi kita sudah baca dari Mazmur. Dengan apa orang muda menjaga kelakuannya bersih? Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Supaya bisa menjaga nggak ada cara lain. Harus apa? Firman Tuhannya diapain? Dibakar terus diminum? Atau diapain Bapak Ibu Saudara? Memorize, dihafal. Nggak ada cara lain. Karena kita kan nggak bisa, walaupun sekarang sudah bukan pakai buku, kita punya device ya kan, handphone. Tapi ketika kita dalam keadaan yang gawat, buka, nggak kebuka-kebuka. Ya kan, yang ini nggak suka. Tapi ketika kita memorize itu, Roh Kudus bisa klik, keluarkan itu. Saya sudah sering kasih contohnya. Ya, nggak ada cara lain. Tapi kita mau lanjut. Ingat-ingat, Yehuda, Simeon untuk mengalahkan Kanaan. Tempat yang rendah artinya Kanaan. Ya, Kanaan artinya tempat yang rendah. Begitu maksudnya. Kita lanjut. Saya potong-potong, tidak langsung sampai ke ayat 7 supaya Anda semuanya bisa menangkap. Ayat 4 dan 5. Maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris. Ini ada baru lagi ya. Ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek. 10.000 orang banyaknya. Di Besek mereka menjumpai Adoni Besek. Dan berperang melawan dia. Dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Feris itu artinya minder. Adoni Besek artinya Lord of Lightning. Lightningnya saya kasih tanda kutip. Karena ini sebetulnya kuasa gelap. Kok lightning, Bu? Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Makanya Adoni bukan Adonai. Bisa paham? Adoni Besek itu Lord of Lightning. Ya. Nah, iblis itu kan sebenarnya kenapa Feris? Iblis itu sebenarnya adalah pribadi yang minder. Orang minder itu bahaya sekali loh Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Orang yang minder itu kelihatannya rendah hati. No, orang yang minder itu rendah diri, bukan rendah hati. Rendah hati bagus.
rendah diri nggak bagus. Kenapa begitu Bu Glory? Awal muasalnya setan itu kan malaikatnya Tuhan. Betul enggak? Bahkan WL-nya Tuhan kan, Lucifer itu. Ya, nah kata Lucifer ini intermezzo. Kata Lucifer itu sebetulnya nggak pernah ada di Alkitab. Tidak pernah ada. Ini hanya istilah yang dimunculkan oleh para penafsir Alkitab dari Western, dari Barat. Karena ini sebetulnya kata Latin. Lucifer itu kata dari bahasa Latin yang baru muncul di abad keempat. Ya, berasal dari kata Latin, ini intermezzo saja, saya nggak keluarkan. Dari kata Lucifer itu dari kata lux atau lucis yang artinya cahaya. Dan kata bahasa Latin juga vere yang artinya membawa. Jadi sebenarnya Lucifer itu bermakna light bringer, pembawa terang. Bagus nggak? Bagus. Tapi lalu merupakan terjemahan kontekstual bintang timur, bukan terjemahan harafiahnya. Kalau terjemahan hurufiahnya adalah light bringer, itu Lucifer, light bringer. Makanya jangan gampang nyesat-nyesatkan orang. Kalau Paskah, paus atau kardinal, khususnya mungkin di gereja Katolik, itu bawa lilin gede gitu. Terus karena pakai bahasa Latin, ritus Latin. Kalau yang sudah nggak pakai ritus Latin ya nggak ada omongan ini. Yang ada ritus Latin masukkan kayak gitu kan seperti duba. Luciferian gitu. Terus ada yang bilang gini, oh itu sesat. Karena manggil Lucifer. Nah itu yang ngomong nggak ngerti. Karena itu dipakai di dalam arti hurufiahnya. Light bringer, pembawa cahaya, pembawa terang. Betul ya? Gitu. Makanya dikatakan malam cahaya, kan seperti itu. Ya. Nah, tetapi di dalam kontekstualnya, Lucifer itu dikatakan bintang timur yang dalam artian setan. Tapi kan pertanyaannya gini, kenapa Lucifer yang adalah pembawa terang, WL-nya Tuhan, kenapa bisa jadi setan? Karena saat Tuhan menciptakan manusia, kan Tuhan selesai menciptakan pohon, menciptakan binatang, menciptakan alam semesta, Tuhan bilangnya baik. Begitu kelar ciptakan manusia ngomongnya apa Bapak Ibu Saudara? Baik aja atau iya, sungguh amat baik. Maka setan merasa minder. Atau lengkapnya dalam bahasa Belandanya, minderwaardigheid complex. Ya kan? Yang bisa bahasa Belanda pasti tahu ya. Minderwaardigheid complex. Minderwaardigheid complex itu apa? Wah berasa jangan-jangan Tuhan gak cinta aku lagi sekarang. Kan sekarang sudah ada makhluk manusia yang dia berkatanya sungguh amat baik. Artinya dia lebih hebat dong dari gua. Jadilah iri. Lalu menghasut sepertiga malaikat di sorga dan akhirnya dibuang ke bumi. Betul ya? Ingat ya ceritanya di kitab Kejadian. Makanya jangan miliki yang namanya minderwaardigheid complex. Ya, dan jangan juga didik anak-anak Anda jadi orang yang minder. Bu, gimana caranya? Kita nggak pernah dong Bu, didik anak masa suruh jadi orang yang minder. Bisa tanpa kita sadari, ini intermezzonya ya. Anak yang disalahkan terus menerus, gak pernah benar. Ini salah, itu salah, ini jelek, pokoknya gak ada yang bagus. Ya lama-lama minder. Tapi anak yang dibenarkan terus, gak pernah ditegur. Dulu saya punya tetangga, udah oma opa tua. Pagi-pagi telepon saya Bapak Ibu Saudara. Glory, katanya gitu kalau manggil ya namanya tetangga satu lingkungan ya di lingkungan ini. Ketua wilayah dulu ketua wilayah saya bilang gini, Glory boleh enggak aku main ke rumahmu sama suaminya gitu ya. Oh boleh Bu gitu. Saya pikir ada masalah apa. Ini ada yang gawat, aku mau tanyakan ke kamu, kan kamu psikolog katanya. Oh ya boleh Bu sampai saya karena orang tua saya enggak enak saya tunggu di depan supaya beliau berdua ini enggak ngebel. Datang ternyata apa? Yang mau dikonsultasikan enggak dibawa. Tapi beliau berdua ini oma opa tuh dititipin cucu. Nah yang mau dikonsultasikan ini cucunya. Kenapa mau dikonsultasikan? Beliau bilang begini, Glory aku mau tanya sama kamu. Kamu kan psikolog. Aduh ini aku bukan enggak mau dititipin cucu.
Tapi anakku dan menantu menitipkan dengan satu pesan. Bahwa mami, papi ini enggak boleh dilarang-larang ya, katanya gitu. Enggak boleh dibilang ini enggak boleh, itu enggak boleh. Tadinya dianggap enteng sama oma-opanya, ya gitu aja. Ternyata cucunya ini mungkin yang rada-rada gitu ya kan, bukan yang diem. Gitu. Nah sekali waktu cucunya ini ambil bedak talk gitu loh, talk baby. Apa yang dikerjakan bukan dipakai di sini. Tapi dikipritin begini dari lantai 2 sampai lantai 1. Nah si oma di bawah lagi urusan kebun. Tiba-tiba dengar ada yang jatuh. Untung gak apa-apa. Opanya ini opa yang tangguh. Terpeleset lah kan licin gitu. Marahlah si opa, omanya juga marah. Anak ini langsung telepon maminya. Bilang aku dimarahin sama oma sama opa. Giliran yang menantu gak berani. Tapi yang anaknya dia sendiri, coba mami ngomong, dan dimarahin maminya ini. Kan aku sudah bilang. Loh, tapi ini membahayakan. Itu loh papimu tuh sampai mau jatuh gitu ya kan. Terus sekali. Ini masih nggak datang ke tempat saya. Si omanya datengin pedagang sayur tuh ya. Kalau di kompleks kan ada yang bapak-bapak pakai gerobak gitu ya. Oma-oma kan belanjanya daripada jauh. Mana belanja. Oma-oma hobinya kan nyaman-nyaman pakai daster. Ingat oma ini udah lebih tua dari saya, ya kan, jadi bukan pakai celana panjang, kaos gitu ya. Mungkin kalau saya pakainya celana panjang, pakai baby doll, nih oma-oma zaman dulu pakainya daster. Apa yang dilakukan cucunya? Di depannya bapak yang jual sayur ya kan, ini dia udah ketawa duluan. Ini si cucu ini masuk ke dalam daster omanya. Terus daster omanya sampai, ini omanya kan udah bingung nih megangin ikan ya kan gini. Sampai ikan jatuh, ini jatuh. Dan marah lagi. Nah ini cucunya lapor lagi. Akhirnya anak sama menantunya pulang kerja nih ya, baru datang dan marah. Rupanya mereka mengikuti yang namanya teori humanisme. Saya ya tahu karena di psikologi kan diajarin. Dan itu teori yang sebetulnya tidak pernah benar. Apalagi secara firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Tadi saya baru graduationnya preschool HOTK. Saya mengutipkan ayat dari Amsal yang berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Anak yang disalah-salahkan terus, tidak pernah benar, tidak pernah dipuji, minder. Tapi anak yang selalu dikasih 2 thumbs up, mau dia pinter, mau dia bodoh, mau dia nakal, mau dia baik, nggak pernah ditegur, nggak pernah dibenarkan, kenapa bisa jadi minder? Pertanyaan saya. Anda, papi maminya sayang banget, enggak pernah ditegur, enggak boleh orang lain negur. Pertanyaan saya, kalau orang di luar sana bisa seperti Anda berdua, bisa enggak negur? Di sekolah aja, guru bisa enggak negur? Kalau yang lain duduk anak Anda jalan, ditegur enggak? Pasti ditegur. Kalau tidak di rumah tidak biasa ditegur, marahlah anak ini. Betul? Di tempat les-lesan, di tempat mana. Ini baru yang anak-anak. Kalau nanti dia tambah besar, tunggu tanggal mainnya, pukulin orang. Ketika dia dipukulin sama yang lebih jagoan, mau kita leskan dia karate, pasti ada orang yang lebih jagoan. Kalau dia dihabisi di luar sana, langsung minder. Ya, jangan didik anak Anda menjadi orang yang minder. Tetapi didiklah di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Ya, karena tadi Feris itu artinya minder. Ya, Feris artinya minder. Adoni Besek itu Lord of Lightning. Itu yang akan dikalahkan. Ya, nah tapi ya. Kenapa jangan didik anak kita jadi orang yang minder? Karena itu sebetulnya sifatnya setan. Orang minder itu sifatnya setan. Ya kan? Ketika kita minder, akhirnya kita berasa selalu insecure. Orang lain lebih baik. Orang lain lebih disayang. Kita minder. Ya itu sifatnya setan. Ya jangan sampai. Tapi ada yang menarik di ayat selanjutnya. Coba perhatikan. Malam ini pendek, tetapi sebetulnya ini butuh sungguh-sungguh kita serius. Kita baca.
Tetapi Adoni Besek melarikan diri. Lalu mereka mengejarnya. Yehuda sama Simeon kan tadi yang ini. Menangkapnya dan memotong ibu jari dari tangannya. Ingat sekali lagi saya bilang, kalau enggak penting enggak dimasukkan di Alkitab. Ya, ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Besek, ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya. Memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa, si Adoni Besek ini ya, dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Saya mau jelaskan, ibu jari. Nah, sebetulnya tidak usah dikeluarkan, kita semua bisa lihat tangannya kita sendiri. Ya kan, tetapi perlu dijelaskan gini. Walaupun ibu jari nggak pernah dipakein cincin. Yang dipakein cincin selalu jari manis. Betul? Ya. Untuk nunjuk juga bukan ibu jari, kecuali di Jogja atau di Solo. Kalau ditanya, WC di mana Mbak gitu. Oh, wonten meniko gitu. Jangan sampai kalau di Jogja ibu bapak nunjuknya gitu. Pasti dikira tidak sopan. Ya, tapi di mana-mana yang lain begini, kecuali di Jogja dan Solo. Begitu. Ya. Tapi coba kalau kita cuman punya ini, jari ini, ibu jarinya dipotong. Ada yang mau coba motong jangan. Ya. Ngambil ini, aduh susah banget nih saya mau minum. Itu dia. Oh, ini bisa Bu Glory, ya, cuman ya ada susah sih. Ya. Terus mau buka ininya, nih, dengan ibu jari gampang banget. Tuh. Tapi kalau saya enggak punya ibu jari, ini cuman gini. Nih, harus gini. Susah banget ini. Tuh. Ngambil ini kan cuman enggak berat sih ini. Handphone lebih berat. Laptop apalagi. Nah ini ngambilnya aja susah. Bisa, kayak orang nyumpit. Tuh lihat. Jadi sebetulnya ibu jari ini adalah secara profetisnya ini berbicara tentang unity. Setelah 4 ini di closing dengan ini. Betul? Ini unity, ini bicara tentang unity. Ya, saat kita tidak punya unity, mudah sekali untuk dikalahkan. Sebaliknya saat kita bersatu, firman-Nya berkata, oh ada ya Bu Glory firman tentang bersatu? Ada, firman itu komplit Bapak Ibu Saudara. Sayang kita belum baca total semuanya. Dan bila seorang dapat dikalahkan, ya ini kan bahasa Alkitab ya, seorang maksudnya 1 orang, 2 orang akan dapat bertahan. Tapi lanjutannya tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Dari The Message bagus. By yourself, you are unprotected. With a friend, you can face the worst. Can you round up a third? A 3-stranded rope isn't easily snapped. Tuh, ya kalau lidi itu loh 1 misalnya, buat nyapu juga enggak bisa sih. Dipatahkan pluk gitu gampang. Ya. Kalau 2, 3 lebih susah. Tapi ketika itu jadi 1 ikatan begini. Susah. Ya, itu berbicara tentang unity. Tapi last but not least adalah Adoni Besek. Tadi ingat Adoni Besek itu Lord of Lightning. Artinya kerajaan kegelapan, penguasa kerajaan kegelapan. Ada enggak yang tadi memperhatikan ayat 7-nya dengan sungguh-sungguh? Adoni Besek dihabisinya di mana Bapak Ibu Saudara? Saya tak minum. Anda coba baca ayat 7-nya. Makanya saya bilang, kalau mau belajar hal profetis, mata ini harus jeli, telinga harus sungguh-sungguh pasang. Karena nggak bisa sambil lewat, ya. Adoni Besek dihabisinya di mana? Ada yang baca? Dihabisi itu berarti dia mati di mana? Betul sekali, Yerusalem. Nah, ada 2 makna
dari Yerusalem. Saya mau tunjukkan. Secara hurufiahnya dulu, baru secara profetisnya. Ya, supaya kita enggak bodoh-bodohan. Kita sungguh-sungguh belajar malam hari ini. Ya kan? Belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Belanda, belajar bahasa Latin. Ya kan? Sekaligus dalam satu sesi ya. Nah, Yerusalem itu dari kata Shalem, ada dua kata ya. Shalem atau Shalom itu sama. Ya, cuman nikutnya aja, letak nikutnya yang sedikit berbeda. Dan kata yang satunya adalah Yarah. Karena tulisan Ibrani itu dibacanya dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Ya, jadi Yerusalem secara hurufiahnya itu dari Yarah Shalem atau Yarah Shalom. Kita pasti tahu Shalom, artinya damai. Yarah itu mengajar. Jadi Yerusalem makna harafiahnya, hurufiahnya adalah mengajar tentang kedamaian. Makanya kita harus pray for Yerusalem ya. Karena sampai hari ini seringkali nggak ada damai ya. Nah ini secara hurufiahnya. Tetapi makna kontekstual Yerusalem ya. Makna kontekstual, ini kan mengajar tentang kedamaian makna ininya. Makna kontekstualnya, Yerusalem itu kan tempat tinggalnya para rasul. Betul ya? Ya. Makanya Tuhan berperintah begini, kamu harus jadi saksiku. Di mana pertama-tama? Yerusalem, Yudea, Samaria, baru ujung bumi, jangan mikir ujung bumi dulu. Yerusalem. Karena Yerusalem itu tempat tinggal para rasul. So sebetulnya itu artinya adalah keluarga kita, rumah tangga kita. Betul? Ya, rumah tangga kita itu arti secara kontekstualnya. Ya, so di dalam sebuah keluarga yang di dalamnya ada unity dan memiliki serta mengajarkan damai sejahtera. Disitulah iblis akan dihabisi atau dikalahkan. Siapa berkata amin? Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Karena Yesus pernah berkata, sebetulnya Yesus sudah kasih hint-nya. Iya kan? Yesus pernah berkata begini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. So kita sampai di bagian akhir, yaitu bagian kesimpulan. Sekarang kita semua dapat menjawab pertanyaan dari judul sesi Dunamis terakhir malam ini. Di mana setan pasti kalah? Ada yang bisa jawab? Di mana setan pasti kalah atau di mana setan pasti bisa dikalahkan? Di mana? Di mana dulu? Di mana? Jadi where-nya, where. Kan tadi kita mau jawabnya where sama how. Jangan how-nya dulu, where-nya. Di dalam? Betul sekali, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, betul? Ya, di dalam rumah tangga, di dalam sebuah keluarga. Siapa di sini yang punya keluarga? Kan tidak ada yang sun gokong kan? Ya, saya nggak tanya sudah berkeluarga. Berkeluarga sebetulnya punya keluarga, punya papa mama. Kalau yang sudah married punya anak, punya at least punya pasangan. Ya, seperti itu. Artinya siapa yang bisa mengalahkan Lord of Lightning atau Adoni Besek atau Kanaan? Siapa yang bisa mengalahkan? Saya. Kalau saya bilang gitu ya enggak tahu Anda. Tadi katanya punya keluarga. Sekali lagi saya bertanya, siapa sekarang yang bisa mengalahkan Adoni Besek atau kuasa kegelapan? Saya. Karena saya punya keluarga. Itu where-nya. Ya, makanya Yesus membuat mukjizat pertama di sebuah pernikahan, bukan di tempat bisnis. Pasti ada apa-apanya. Ya. Jadi berbahagialah karena kita bukan sun gokong lahir dari batu. Kita punya keluarga
ini adalah modal untuk Anda dan saya bisa mengalahkan Adoni Bezek. Amin ya. Yang di rumah juga harus bilang amin ya. Nah, tetapi kan kita mau tahu how-nya. Karena tidak semua keluarga, tidak semua rumah tangga yang harusnya bisa mengalahkan Adoni Bezek benar-benar menang. Benar enggak? Banyak yang keluarganya yang diacak adut sama si Adoni Bezek. Makanya kita perlu belajar how-nya tadi dan kita sudah belajar. Saya hanya membantu menyimpulkan saja ya. Keluarga atau rumah tangga yang pertama selalu ada pujian syukur dan mendengarkan Tuhan. Jadi pulang dari tempat ini cek and recheck. Ya. Di rumah suara siapa dan suara apa yang menggema dari pagi sampai malam. Ada yang televisinya tidak pernah mati. Dari berita satu ke berita lain. Dari infotainment satu ke infotainment lain. Dari drakor satu ke drakor lain. Sekali lagi, bukan tidak boleh. Bukan saya antipati sama drakor. Bukan saya antipati sama infotainment. Bukan saya antipati sama berita politik. Enggak, saya juga senang. Tetapi hati-hati. Di rumah tangga Anda. Ya, apakah selalu ada pujian syukur? Siapa yang Anda dengarkan? Apakah ada waktu-waktu ketika Anda berdua berdoa? Ada waktu di mana bersama anak-anak yang anak-anaknya masih di rumahnya ya, membaca firman Tuhan. Betul? Ataukah karena melihat televisi yang papahnya bilang, tuh mah dengerin tuh, lihat. Kalau masang kompor jangan sama nonton drakor pakai handphonemu. Ya kan? Yang ibunya, yang istrinya jengkel. Nah kamu, itu juga ada yang bilang, kalau tidur, nih aku setelin, lalu istrinya ambil remote. Tuh, tidur sambil lihat handphone gini, tuh bahaya. Suaminya bilang, bahayanya apa? Ya kalau saya jawabnya gampang, kalau ngantuk jatuh duk gitu ya kan. Ininya langsung penjol ya. Nah, dan akhirnya isinya cuma seperti itu. Atau melihat apa, pergi kemana dari YouTube atau dari Instagram. Lalu berasa, tuh itu aja ulang tahun pernikahan ke berapa misalnya gitu. Pergi ke situ. Ya terserah aja. Asal enggak minta duit sama kita ya kan. Ya kita ya ukur aja diri sendiri. Ya di dalam sebuah keluarga atau rumah tangga betul. Adoni Bezek bisa dikalahkan, tapi yang pertama-tama di dalam rumah tangga yang ada pujian syukur dan mendengarkan Tuhan. Tetapi yang kedua, tidak ada itu tadi, minderwaardigheid kompleks. Kalau di dalam keluarga ada minderwaardigheid kompleks, repot. Suami ngomongin istri, istri terpuruk. Merasa suami tidak menyayangi lagi. Suami istrinya kurang memuji, ya kan? Langsung juga sudah rasanya istri sudah tidak cinta lagi. Tuh. Kayak anak kecil, kalau masak, dulu kalau anak saya walaupun laki suka masak-masakan ya saya biarkan aja masakan. Terus kan gini, nih pura-pura buat nasi gorengnya juga kagak ada, tapi dia nanya, enak enggak mah? Kalau saya bilang, ya terlalu pedas. Agak sedih, ya kan anak kecil masih umur 3 tahun dulu, ya kan. Tapi kalau dibilangin, enak banget, senang, padahal ya nggak ada apa-apa. Nasi gorengnya nggak ada, ya saya cuma sekedar menyukakan hati, itu anak kecil. Ya, jadi kalau tidak dipuji, kalau tidak dihargai, kita itu merasa tidak berarti oleh siapapun. Ya, jangan sampai ada itu. Tapi yang terakhir adalah selalu ada unity dan damai sejahtera. Kalau yang pertama dan kedua ini urutannya nggak bisa dibolak-balik. Mau ada unity dan damai sejahtera harus ada yang pertama sama yang kedua dulu. Kalau yang pertama dipenuhi
yang kedua dipenuhin, baru akan ada yang namanya unity dan damai sejahtera. Siapa dapat menangkap hal profetis yang Tuhan ingin semua kita ketahui malam ini? Siapa diberkati sangat? Siapa yang mau menang melawan setan? Siapa yang sekarang tahu bahwa untuk menang melawan setan tempatnya enggak jauh-jauh, yaitu di dalam keluarga kita. Amin. Siapa mau mempraktekkan menang terhadap setan dalam keluarga kita masing-masing. Boleh beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Malam ini karena ini penutupan sesi Dunamis malam ini, saya merayu Pak Gana untuk menyanyikan sebuah lagu, ya, lagu yang semoga ini bukan sekedar nanti kita akan ikut nyanyi semuanya, walaupun Pak Gana yang akan memulai, tetapi lagu ini bukan sekedar jadi lagu ya, tetapi semoga ini bisa menjadi doa kita. Ya, saya boleh panggilkan Pak Gana, boleh naik ke atas mimbar, iya, iya. Boleh beri tepuk tangan buat Pak Gana supaya semangat. Ya, karena sebetulnya Bapak sibuk sekali. Tapi saya bilang, ayolah karena malam terakhir. Ya, silahkan. Saya mau turun ikut menikmati. Oh, Alex, boleh ininya di mimbarnya boleh di ini biar ibu bapak yang di sebelah sini termasuk aku bisa melihat. Ya, oke. Enggak usah turun, situ aja. Ya, thank you Alex. Ya. Lagu yang Pak Gana mau nyanyikan ini lagu yang kami berdua senang nyanyikan bersama di rumah. Menjadi doa kami. Belum bunyi kayaknya. Tes ya. Ya, malam ini saya coba menyanyikan lagu yang sebetulnya tahun lalu juga sudah pernah dinyanyikan gitu ya, tapi ini masih goyang. Iya. Malum nggak profesional jadi begini. Tes, ya. Oke. Aku ingin memiliki hati yang sepertimu. Aku rindu mengasihi seperti kau mengasihiku. Biar ku memuliakan namamu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati
nyanyi ya. Aku ingin memiliki hati yang sepertimu. Aku rindu mengasihi seperti kau mengasihiku. Biar ku memuliakan namamu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Biarku memuliakan namamu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta. Yesus ku cinta. Yesus, ku cinta. Oh Yesus, Yesus, ku cinta selamanya. Kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, siapa yang sungguh ingin untuk mengasihi Yesus sepanjang hidup kita? Amin ya. Satu yang Tuhan sudah katakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Itu sebetulnya kehendak Tuhan. Dan saya berasa seperti kalau kita ngomongin anak-anak kita. Ketika anak kita terus nangis, ketika anak kita bilang, aku gak bisa ma, temanku itu jahat, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu kita sudah kasih senjatanya. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi tiap kali dia tetap pulang dan nangis. Dan bilang, aku gak bisa ma, aku gak bisa. Hati kita sedih gak Bapak Ibu Saudara? Sedih. Tuhan juga sedih banget. Karena sebetulnya ternyata malam hari ini dibukakan. Bahwa sangat simpel. Iblis itu dikalahkan di dalam setiap keluarga. Betul? Keluarga yang selalu ada pujian syukur. Ya, dan selalu mau mendengarkan lebih suara Tuhan dibandingkan yang lain. Ya, tetapi juga keluarga. Ya kan, yang ada unity. Ya, yang ada unity. Dan selalu ada damai sejahtera. Dan juga keluarga yang tidak ada tadi minderwaarde hate complex. Ya, keluarga yang dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya rindu seperti lagu yang Pak Gana nyanyikan tadi, yang kita semua nyanyikan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Hari ini lebih dari hari yang lalu. Malam ini lebih dari malam-malam yang lalu. Siapa berkata amin? Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika kita tahu itu satu hal. Tetapi ketika kita mau mempraktekannya, itu adalah hal yang memuliakan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Karena kerinduan hati Tuhan adalah jemaatnya, gerejanya ini mengalahkan. Bahkan Tuhan berkata, pintu alam maut pun, ya gerbang alam maut tidak bisa berkuasa atas kita.
kalau kita ini menjadi satu gereja, satu umatnya yang ada unity, yang utuh. Itu betul untuk gereja kita di denominasi-denominasi, tapi juga betul untuk gereja yang terkecil ini, ya. Makanya malam hari ini menutup sesi Dunamis semester ini karena kita akan libur panjang, ya. Saya pengen kalau Anda datang dengan pasangan Anda datang dengan suami, dengan istri, boleh kita bergandengan tangan? Saya juga mau berdoa, Bapak boleh ke sini, ya, bersama Pak Gana, kita mau bergandengan tangan. Ini lambang bahwa kita ini unity. Ya kan, kalau yang datang kakak sama adik ya boleh, kakak sama adik itu kan juga keluarga, ya kan gitu. Jadi kita boleh bergandengan tangan. Ya, yuk kita mau satukan hati kita. Kita mau hadapkan hati kita ke hadapan Tuhan malam hari ini. Hama karaya shikiri karahanama kata karaya shikiri. Homa kata karaya shika hanama kata karaya shi. Bapak-bapak, ibu dan saudara semuanya yang di rumah yang melihat YouTube ini, Anda juga boleh berdiri dan bergandengan tangan dengan anggota keluarga Anda yang ada di dekat Anda. Hama kata karaya sukome hene karaya. Home karaya shikuru kararara shikere tete kararara shikere. Hama kata karaya shika hanama kata karaya sukororo. Hama kata karaya shikere rere. Hama kata karaya shikere rere. Hama kata karaya suku. Hama kata karaya shikere rere. Tuhan, kami sungguh bersyukur malam hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang secara profetis Engkau sudah bukakan untuk kami. Kami sungguh bersyukur, Tuhan, atas panjang sabar-Mu menantikan kami menang atas kerajaan kegelapan. Ampuni kami kalau selama ini, Tuhan, kami lebih memilih diam. Kami lebih memilih untuk tidak mengerti. Dan ketika kami tidak mengerti, akhirnya kerajaan kegelapan, akhirnya si jahat, akhirnya setan, iblis begitu bersukacita. Karena mereka dengan mudahnya menipu kami. Tetapi firman-Mu berkata, kalau kami mengetahui kebenaran ini, kami akan dimerdekakan. Karena kebenaran yang kami ketahui itulah firman Tuhan yang dibukakan malam hari ini. Itulah yang memerdekakan kami. Dan biar Tuhan malam hari ini menjadi titik awal kami untuk bangkit. Kami sebagai satu keluarga, kami bergandengan tangan. Kami mau bersehati dan bersepakat menundukkan diri kami di hadapan-Mu. Karena firman-Mu yang berkata, tunduklah kepada Allah. Dan kami mau sama-sama melawan iblis. Dengan apapun yang kami lakukan, kami tunduk kepadamu Tuhan. Ketika kami berdiri menghardik si jahat, hukumnya adalah si jahat itu akan pergi dari keluarga kami, dari usaha kami, dari rumah tangga kami, dari pekerjaan kami, dari bisnis kami, dari gereja kami, dari anak-anak kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus itu selesai. Tuhan, kami sungguh mau ada unity di dalam keluarga kami. Kami mau selalu ada pujian syukur Tuhan kepadamu. Dan biar Tuhan, kami selalu menciptakan waktu, menciptakan kesempatan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam keluarga kami. Kami tidak sekedar mendengarkan media sosial apapun itu bentuknya. Tetapi kami mau yang pertama-tama dan utama mendengarkan Engkau. Mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami mau menyimpan itu di dalam hati kami. Supaya saat iblis mulai menggocoh kami, Roh Kudus-Mu akan mengingatkan setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami tidak harus kalah, kami tidak harus tertipu, tetapi kami akan bangkit bersama Engkau. Mengusir setan itu pergi di dalam hidup kami. Dan biar Tuhan, kami sungguh-sungguh mendidik anak-anak kami juga. Tidak punya keminderan. Kalau kami waktu itu dididik oleh orang tua kami. Atau karena satu dan lain hal yang dilakukan oleh siapapun di dalam hidup kami. Yang membuat kami ini, jiwa kami ini rusak. Kami sering merasa kami tidak berharga. Mulai malam hari ini kami mengerti bahwa kami ini berharga di mata-Mu dan mulia. Kalau kami tidak berharga, Engkau tidak datang dan mati untuk menebus kami. Itu sebabnya Tuhan,
sukacita dan damai sejahtera kami mulai malam hari ini tidak tergantung oleh apapun yang dilakukan oleh siapapun di dalam hidup kami, bahkan oleh pasangan kami sekalipun. Sukacita kami dan damai sejahtera kami semata-mata karena kami tahu bahwa Engkau sudah berbuat baik di dalam hidup kami Tuhan. Bahwa Engkau sudah menjamin kami sudah Engkau pindahkan dari maut kepada hidup yang kekal. Dan kami tidak perlu dihukum. Ketika kami mengakhiri langkah hidup kami di dunia ini dengan tetap memegang iman kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, ada Yerusalem baru yang Engkau sediakan untuk kami. Dan biar Tuhan lewat unity kami malam hari ini, lewat damai dan sukacita yang kembali masuk di dalam keluarga-keluarga malam hari ini. Iblis tidak pernah bisa menang di dalam keluarga-keluarga, setiap keluarga yang ada di tempat ini maupun yang mendengarkan kebenaran lewat YouTube. Tidak pernah ada lagi. Kami tidak takut karena kami bukan berjuang sendiri, tetapi kami berjuang bersama Yesus Kristus Tuhan, singa dari Yehuda itu. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini pujian syukur kami mau buktikan lewat apa yang kami persembahkan malam hari ini. Biar kami mempersembahkannya di dalam sukacita karena Engkau mengatakan bahwa Engkau suka, Engkau disukakan ketika kami memberi di dalam sukacita. Kami mau memberi di dalam ketepatan, di dalam sukacita, biar itu menyukakan hatimu dan memuliakan namamu. Di dalam nama Gembala Agung kami, Jehovah Jireh kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kita semua yang mau mengembalikan ucapan syukur dan sukacita kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Mari katakan dengan kuat, amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Ya, Bapak mau turun ya. Sambil Ibu Bapak Saudara memberikan persembahan, saya ingin mengumumkan yang pertama supaya saya tidak lupa adalah bahwa seminar pasangan, puji Tuhan pesertanya baik dari junior maupun senior terus bertambah. Tetapi saya mohon maaf bahwa pendaftaran memang harus ditutup besok. Ya, jadi seperti janji dari Ibu Sisil dan juga saya, tanggal 8 Juni itu terakhir. Besok masih bisa, tetapi mungkin sampai pukul berapa ya Ibu Sisil besok akan ditunggu? Akan ditunggu sampai pukul berapa? Sampai pukul 10 malam saja. Ya kasihan kalau sampai pukul 12. Nanti Ibu Sisil, Ibu Clara timnya nggak tidur semuanya. Ya jadi sampai pukul 10 malam silahkan kalau masih ada yang mendaftar. Demikian pula taburan. Kalau taburan untuk lucky draw, mohon maaf bukan kita nggak suka dikasih untuk lucky draw, tetapi udah terlalu banyak ya sehingga jangan menaburkan berupa barang lagi. Taburan uang masih bisa juga sampai dengan besok batasnya. Ya setelah itu kita akan closing supaya panitia bisa segera menghitung, bekerja dan sebagainya. Kalau enggak bisa bekerja ya. Jangan lupa tanggal 15 untuk yang senior jam 9 pagi, kalau enggak sempat makan di rumah enggak usah bela-belain berhenti di warung bakmi dulu. Tapi langsung datang aja karena disediakan bukan breakfast ya, tetapi seperti coffee break. Jadi pasti ada snack-snacknya, kalau untuk makan pagi cukuplah ada kopi, ada teh. Ya, oh saya sukanya susu ya, boleh bawa sendirilah susunya. Karena enggak disiapkan ya. Nah, kita mulai dengan pasangan senior dulu ya, jadi jam 9 silahkan datang supaya setengah 10 sudah bisa masuk, kita bisa punya waktu yang lebih panjang dan lebih segar ya. Nah untuk yang junior, untuk teman-teman junior, kita memang akan mulai pukul 2, tetapi silahkan datang sebelumnya, jangan datang pas pukul 2 gitu ya, mungkin setengah 2. Kalau untuk pengurus dari HOTK Youth boleh datang di jam 1 juga boleh. Ya, jadi bisa minum-minum dulu seperti itu ya. Lalu kita akan masuk. Ada banyak hadiah menanti selain pastinya seminarnya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua juga sebelum saya nanti turun terus saya lupa, saya pengen mohon maaf, minta maaf kepada semuanya.
sebetulnya tanggal 12 itu jadwalnya untuk PA Women. Tapi jadwal saya sendiri ini seperti kereta api cepat bus. Berderet-deret, besok saya subuh itu harus berangkat ke Bali. Minggu malamnya saya pulang, baru bisa pulang malamnya pulang. Senin saya udah ada jadwal, Selasa ada jadwal. Nah saya ini seperti nggak bisa napas ini ya, ngap sekali, belum sempat mempersiapkan sampai sungguh-sungguh, sudah membuat tapi belum bisa mempersiapkan detail. Sehingga atas saran dari tadi ngobrol dengan Bu Clara dan Bu Sisil juga, Bu apa di skip aja Bu, kayaknya Ibu jadwalnya terlalu full banget sampai nanti tiba-tiba tanggal 15, takutnya secara fisik yang saya yang nggak kuat ya. Jadi saya mohon maaf tanggal 12 kita skip untuk PA Women. Jadi PA Women di bulan Juni mohon maaf tidak ada. Kita langsung ketemu saja ya nanti di tanggal 15 pagi dan 15 siang. Ya Bapak Ibu Saudara, saya sekali lagi saya mohon maaf kalau tidak terpaksa saya nggak akan skip jadwal saya. Tadi sampai saya bilang sama Bu Clara, enak nggak ya karena udah bilang biasa tuh kita udah book Bapak Ibu Saudara jadwal. Kata Bu Clara, nggak apa-apa Bu daripada Ibu sampai jatuh sakit. Ya saya bersyukur banyak orang mencintai saya, mengingatkan dan saya mau menerima nasihatnya bahwa iya jadwal saya itu memang ya seperti kereta api bus itu ya susut gitu penuh sekali. Jadi terakhir kita malam hari ini karena terakhir nanti silahkan jangan dimubasirkan ada liang teh ya di luar kan haus mungkin walaupun dingin tetap haus. Liang teh itu buatan dari salah satu pengurus dari youth kita ya sekalian ngelarisin. Kemarin saya dicicipin dibawain pulang gratis enak jadi saya langsung pesan ya nanti silahkan dan ada juga donat buat yang mau nggak sebut mereknya silahkan diambil ya jangan dianggurkan juga silahkan Bapak Ibu Saudara kita mau bangkit berdiri ada pengumuman nggak ya dari Hadi oh nggak ada ya boleh persembahannya boleh dibawa maju kita mau tutup sesi terakhir malam hari ini saya sungguh sukacita bisa membagikan. Ketika Tuhan membukakan yang profetis ini kepada saya sangat kagum dan saya sangat saya harus berikan nih untuk HOTK gitu ya. Karena saya sendiri juga bersukacita mengetahui kebenaran ini ya. Oke, ya. Oh iya, Dunamis ini libur karena ini terakhir berarti ya libur. Kenapa Dunamis libur? Karena kita kan memang bukan gereja ya. Kalau gereja nggak boleh libur ya. Kita bukan gereja dalam artian denominasi tertentu kan bukan. Ya jadi kita nggak adain ekaristi, kita nggak adain perjamuan kudus. Sehingga kita libur. Kenapa? Karena anak-anak sekolah libur. Sehingga mungkin ibu-ibunya ada yang sudah atau oma, opa sudah merancangkan untuk pergi liburan. Mumpung anaknya atau cucunya libur. Nah saya tidak mau nanti saya menghalang-halangi begitu ya. Jadi kita libur nanti baru mulai lagi Juli. Nanti pasti dikasih announcement-nya kapan mulainya seperti itu ya. Komsel juga kemarin terakhir tapi Komsel kita masih akan bertemu. Komsel HOTK Women masih akan bertemu di 19 Juni habis dari seminar pasangan ya. Tetapi yang lain-lainnya kita libur ya. Oke, yuk kita mau kedangkan tangan kita untuk persembahan terbaik kita. Tuhan kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak bisa balas apapun atas kebaikan Tuhan. Atas kebaikan Tuhan bahkan di sepanjang hidup kami semua sampai dengan hari ini. Sampai dengan malam ini. Tetapi biarlah ini menjadi tanda Tuhan bahwa kami tidak ingin mengelola apa yang kau sudah berkatkan kepada kami lewat kekuatan, lewat kuat gagahnya kami sendiri. Tetapi kami mau kelola semua yang kau berkatkan kepada kami ini bersama dengan engkau. Dan ini tandanya Tuhan bahwa kami ingin mempersembahkan sebagian dari apa yang kau sudah berkatkan kepada kami. Supaya ini boleh naik ke hadapanmu menjadi dupa yang harum. Di mana harta kami berada, disitulah hati kami berada. Dan kami sungguh ingin Tuhan, harta kami ini ada bersama Engkau. Mari Tuhan,
Engkau ikut campur di dalam setiap usaha kami, di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap upaya kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa berkat yang terbaik tidak datang dari kanan dan kiri. Berkat yang terbaik adalah dari Tuhan. Dan biar ketika persembahan kami ini naik ke hadapan-Mu Tuhan, biar berkat-Mu turun 30, 60, 100 kali ganda untuk kami semua yang sangat bersyukur mempersembahkan ini. Tetapi juga untuk pekerjaan Tuhan lewat HOTK Ministry. Kami sungguh rindu Tuhan menyukakan hati-Mu, memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi. Dan biar Tuhan firman-Mu yang berkata pergi jadikan semua bangsa muridku, kami boleh genapi lewat pemberitaan firman Tuhan dari HOTK Ministry ini. Dan biar Tuhan malam hari ini kasih yang sempurna dari Allah Bapa, berkat yang melimpah di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan proteksi yang sempurna lewat keintiman dengan Roh Kudus-Mu sendiri turun di dalam hidup kami. Mulai malam hari ini sampai sangkakalanya berbunyi, Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan kita semua yang diberkati, kita yang semua yang sungguh-sungguh mau melakukan, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita ketahui malam hari ini. Mari kita katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk kehadirannya. Jangan lupa dinikmati yang sudah disiapkan. Terima kasih untuk semua anak-anak dari OTK Youth yang bertugas. Sampai bertemu di seminar pasangan Sabtu 15 Juni. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. All my life you have been there.